Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang atau menjelaskan dan memahami analisis marketing aspek of business yang beranggotakan saya sendiri Al-Malikul Mulki Arman, Jessica Geraldine, Shania Edward, Farul Ridho Rois, Anissa Rizega, dan Debbie Taini Muspa. Analisis marketing aspek of business, suatu proses di dalam kegiatan usaha yang bertujuan untuk merencanakan, mempromosikan suatu usaha, menetapkan harga di dalam perusahaan tersebut, mendistribusikan serta menciptakan suatu produk yang diarahkan untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhan serta keinginan konsumen sesuai dengan permintaan agar dapat diminati oleh banyak konsumen. Aspek pemasaran marketing aspek merupakan aspek yang harus diperhatikan dalam memulai sebuah usaha. Karena sekecil apapun sebuah usaha harus memiliki pasar yang jelas dan memiliki strategi serta kebijakan pengelolaan pemasaran yang Jessica Geraldine Cihombing dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang segmenting. Segmenting ini adalah upaya untuk memetakan pasaran atau sasaran program dengan memilah-milahkan konsumen sesuai persamaan di antara mereka. Pemilahan ini bisa berdasarkan usia, tempat tinggal, penghasilan, gaya hidup, atau bagaimana cara mereka mengkonsumsi produk tersebut. Nah, secara umum, masyarakat Madura memiliki usaha pertanian yang dibagi menjadi beberapa kelompok utama, yaitu adalah rumah tangga. Rumah tangga ini adalah pertanian dalam rumah tangga yang salah satu dengan tujuan sebagai atau seluruhan hasilnya dijual, baik itu usaha pertanian milik sendiri atau bagi hasil, dan mereka akan membagi hasil untuk orang lain dengan menerima upah. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, perkenalkan nama saya Anissa Rizega, jurusan manajemen Red B. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan targeting. Kegiatan menilai dan memilih suatu atau lebih segmen pasar yang akan dimasuki oleh perusahaan. Oleh karena itu, pemilihan target pasar harus berlandaskan pada beberapa kriteria. Lebih lanjut, Titik Wijayanti mengatakan bahwa ada 4 kriteria untuk memperoleh target pasar yang optimal, yaitu responsif, artinya target pasar yang dipilih harus memiliki respon yang tinggi terhadap produk perusahaan yang akan dipasarkan. Kedua, pertumbuhan memadai. Di sini artinya target pasar yang dipilih harus bisa tumbuh dan berkembang sehingga pertumbuhan produk perusahaan bisa mengalami kematangan sehingga produk memiliki siklus hidup yang panjang. Oke, baik. Di sini keempat, jangkauan media, di mana artinya target pasar yang dipilih harus bisa dijangkau oleh media komunikasi sehingga promosi perusahaan bisa berjalan sesuai dengan siklus hidup produk. Begitulah yang dimaksud dengan targeting. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debbie Taini Muspa dari kelas 3 RP. Di sini saya akan menjelaskan apa itu marketing mix. Marketing mix atau bauran pemasaran adalah strategi pemasaran yang dapat menentukan kesuksesan perusahaan dalam mengejar profit atau keuntungan maksimal. Strategi ini menggunakan semua alat pemasaran dalam perusahaan yang dikenal dengan konsep marketing mix 7P, yaitu 1. Produk. Produk adalah sesuatu yang memiliki nilai fungsional dan dapat digunakan oleh pelanggan untuk mencapai sesuatu. 2. Price. Price adalah harga, merupakan suatu di antara elemen terpenting dalam marketing mix. Yang ketiga, promotion. Promotion dalam marketing mix adalah strategi yang diterapkan oleh pemasar untuk membuat pelanggan sadar akan keberadaan produk atau mereknya. Yang keempat adalah place. Place atau tempat dalam marketing mix pada dasarnya adalah suatu bentuk saluran distribusi yang mengacu pada lokasi di mana produk tersedia
dan dapat dijual dan dibeli. 5. People. People atau aspek orang yang dimaksud bukan hanya konsumen saja, namun seluruh sumber daya manusia yang terlibat, termasuk pekerja hingga tim bisnis. Khusus untuk aspek ini sangat penting untuk diperhatikan. Yang keenam, proses. Aspek proses merupakan gabungan dari keseluruhan aktivitas. Seluruh aktivitas tersebut berhubungan dengan produk yang dihasilkan serta disampaikan kepada konsumen. Yang terakhir adalah physical, evidence, bukti fisik, yaitu semua perangkat yang digunakan sebagai pendukung berjalannya sebuah bisnis. Nah, konsep ini tentunya berbeda dengan marketing mix 4P yang hanya memiliki 4 konsep, yaitu product, price, price, dan promotion. Pada marketing mix 4P, 4 konsep yang digunakan terkesan product oriented saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul Ridho Rais. Di sini saya akan menjelaskan tentang TOWS analysis. TOWS merupakan singkatan dari beberapa kata, yaitu threats, ancaman-ancaman, opportunities, peluang-peluang, weaknesses, kelemahan-kelemahan, dan strengths, kekuatan-kekuatan. Nah, singkatan ini sekilas hampir sama dengan yang dimiliki oleh SWOT. Perbedaannya terletak pada fokusnya. TOWS lebih terfokus kepada faktor yang berada di luar perusahaan atau faktor eksternal, sedangkan SWOT lebih terfokus kepada faktor internal suatu perusahaan. Jadi tujuan utama dari TOWS ialah meningkatkan posisi suatu perusahaan di antara perusahaan-perusahaan lainnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.